Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut dengan kasih Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Kiranya kita mau bawa hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita tinggikan namanya, mari kita datang kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kau tetap Allah, betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allahku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dengan sepenuh hati katakan, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya.
penyembahan kita. Kita mau sembah Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan, Allah kami, Raja kami. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan, bila pada hari ini, pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam gerejamu Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau bawa hati kami yang terbaik bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau melayakkan hati kami, melayakkan hidup kami untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa, pelanggaran kami, kesalahan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Allah yang penuh anugerah, kasih karunia, Engkau yang melayakkan kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang dalam perjalanan. Kiranya mereka dapat datang, kami boleh datang menyembah Tuhan, dan kami boleh pulang dengan membawa sukacita dan berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Engkau bertahta atas segala puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan disambut oleh hambanya. Kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus kami persilahkan. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Baik, sekali lagi, salam.
Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kita dengan segala kebaikannya, dengan segala berkat-Nya, sehingga kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk kita beribadah, kita menyembah, memuji, dan mengagungkan nama Tuhan. Kita sudah sampai di bulan Agustus, ya, di pertengahan bulan di pagi hari ini. Tentunya kita sungguh mengucap syukur bagaimana penyertaan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita arahkan hati, pikiran, segenap keberadaan kita. Kita mau sembah, kita mau puji, kita mau agungkan nama Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh boleh terus membangun kehidupan kita bersama-sama. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah siap untuk terima berkat Tuhan hari ini? Sudah siap untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi? Mari kita sapa dulu jemaat yang ada di sekitar teman Bapak Ibu Saudara, berikan senyum yang manis, berikan salaman, katakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita mau masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya. Masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur, selamanya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab ya. Kita mau sama-sama katakan, ya girangkanku. Mau masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, selamanya dengan pujian. Haleluya. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab ya girangkanku.
bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa Allah kita Allah yang hebat. Dia gunung batu kita, kota benteng kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, katakan kau keselamatan, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Tuhan keselamatan kita, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Amin. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Kita akan menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Singer akan membantu untuk membacakan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan bersembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di sebelakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk menerima benih firman Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh karena benihnya ditanam di tanah yang subur. Dengan sepenuh hati kita mau angkat pujian. Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah setiap hati kita. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendengar
Mari Bapak Ibu semuanya dengan rendah hati kita bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, Engkau yang telah menolong kami, memberkati kami dalam ibadah kami. Kami telah menaikkan segala pujian, pengagungan, penyembahan kami yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya semuanya boleh memuliakan, menyenangkan hati-Mu, dan sebentar lagi kami membuka hati, pikiran, pendengaran kami. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami semuanya, supaya pagi hari ini sungguh-sungguh benih firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami. Dan kebenaran firman-Mu itu yang terus mengubahkan setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang tersampaikan sungguh-sungguh hanya datang daripada hikmat-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berotoritas secara nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Bapak Ibu mengucap syukur, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu juga sibuk, karena di setiap lingkungan kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Ya, saya tadi malam juga sempat mengikuti sampai jam 10 malam, kemudian belum selesai, saya pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini tentang iman. Saudara, kalau kita memperhatikan dari bacaan yang telah kita bersama-sama simak, yaitu dari Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, kalau kita baca semuanya dalam satu perikop, memang sampai ayatnya yang ke-19 kita belajar dari seorang tokoh di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar nama tentang Abraham, tentunya kita sangat familiar yang kaitannya, yang hubungannya dengan iman. Coba bisa di next. Mbak Rara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Abraham, karena memang kalau kita memperhatikan bersama-sama, ketika Allah memanggil, pertama-tama saya tulis di situ dari kitab Kejadian pasal 12, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, Bapak Ibu, saat Abraham itu dipanggil keluar dari negeri, dari sanak saudara, dari orang tuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham itu merespon dengan taat. Itu bapaknya, bukan bapaknya ditulis besar ya, itu bapak itu maksudnya orang tuanya, bukan berbicara tentang Allah Bapak Ibu Saudara, salah ketik saja. Itu Bapak Ibu Saudara. Coba kita akan lihat sebentar, saya bacakan paling tidak di dalam ayatnya yang keempat, ya. Setelah perintah itu disampaikan, bagaimana Abraham itu mentaatinya. Mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat, firman Allah mengatakan demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan orang tua, sanak saudara, itu bukan perkara yang gampang. Tetapi kalau kita memperhatikan Abraham atau Abram ditulis di sini sebelum namanya kemudian diubah oleh Allah menjadi Abraham, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Abram itu taat. Ketika perintah itu disampaikan, dia keluar dari zona nyaman, yang pada waktu itu dia sudah begitu mapan, tetapi saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terhadap perintah Allah. Inilah bukti bahwa seorang Abraham adalah seorang yang taat, seorang yang beriman. Bukan hanya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berbicara secara teori, tetapi secara praktek itu dinyatakan, ya dibuktikan bagaimana Abraham itu mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Abraham itu memegang teguh janji Tuhan. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam Kejadian pasal 15, ayatnya yang kelima, satu ayat nanti saya sambung di dalam Roma, pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai 22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika firman ini disampaikan, usia seorang Abram sudah 75 tahun. Bisa dibayangkan, usia 75 tahun. Ketika janji itu disampaikan kepada Abram. Kalau kita lihat di dalam Roma, pasalnya yang keempat, mari kita akan membuka bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang hal ini. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Bagaimana dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Walaupun situasi, kondisi, keadaannya, mari kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, ya difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tidak ada satu indikasi ataupun faktor yang mendukung secara manusia seorang Abraham, Bapak Ibu Saudara, dan istrinya Sarah untuk memiliki keturunan. Usianya sudah 100 tahun, istrinya sudah mati haid. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi terhadap janji Tuhan, janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi bukti bahwa Abraham sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Dan bagaimana dia membuktikannya? Dia tetap percaya, dia tetap berharap, walaupun situasi kondisi tubuhnya sudah lemah, istrinya sudah tidak secara manusia tidak mungkin melahirkan seorang anak, tetapi terhadap janji Tuhan. Bagaimana Abraham tetap percaya, Bapak Ibu Saudara, tetap yakin, tetap beriman. Itu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat bersama-sama di dalam perikop yang telah kita baca bersama-sama. Bagian yang ketiga, kalau kita perhatikan bersama-sama, saat Allah memerintahkan
untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, Bapak Ibu. Abraham itu taat melakukannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki yang paling berharga, yang paling kita sayangi, seringkali kita sangat berat untuk melepaskannya, ya. Tetapi mari kita mau belajar dari seorang Abraham pada pagi hari ini. Kita belajar bagaimana bukti yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam perikop, ya, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Iman yang sejati dibuktikan Bapak Ibu Saudara dengan beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dari teladan seorang Abraham. Bagaimana dia membuktikan imannya yang sejati, imannya yang murni, imannya yang penuh kepada Allah. Mari kita akan lihat bersama-sama. Bagian yang pertama, kita melihat bagaimana dengan penuh ketaatan, ya, terhadap perintah Tuhan itu dia melakukannya, dia mengerjakannya. Penuh ketaatan Bapak Ibu Saudara terhadap perintah Allah. Itu yang dilakukan oleh seorang Abraham. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di next Mbak, bisa enggak? Mari kita akan lihat bersama-sama. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya bukan mencoba, tetapi menguji, karena di situ ditulis tes. Bukan tem, ya, tem itu mencoba, ya, karena kalau mencoba tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Allah tidak pernah mencobai siapapun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi memang di dalam terjemahan LAI ditulis demikian. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah yang diterima oleh seorang Abraham bukan perintah yang gampang. Tetapi perintah yang sesungguhnya secara manusia sangat sulit. Secara manusia sangat berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham itu menunggu kelahiran Ishak 25 tahun. Kemudian setelah anak itu lahir, anak itu sudah menginjak remaja, tiba-tiba Allah mengatakan hal yang demikian. Bagaimana Abraham harus mengambil anaknya dan harus mempersembahkan. Di situ firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan hanya mempersembahkan seperti kalau dalam kisah 1 Samuel, bagaimana Samuel itu kemudian diberikan oleh seorang Hana untuk melayani Allah sebagai seorang nabi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, berbicara korban bakaran, itu kan harus disembelih. Kalau kambing ya harus disembelih terlebih dahulu, ditumpahkan darahnya. Nah, perintah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Abraham harus membawa anaknya. Di situ
dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Belum berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Yang engkau kasihi. Ini yang harus kita garis bawahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak tunggal, anak yang paling dikasihi. Juga anaknya cuma satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, bukti bagaimana iman sejati dan iman seorang Abraham itu teruji, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana seorang Abraham itu mentaatinya. Loh, kok sudah sampai poin yang kedua, poin yang pertama dulu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Abraham itu taat, meskipun itu sangat berat, mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi, itu bukan perkara yang mudah. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki misalnya barang, ya barang yang baik, barang yang kita eman-eman seperti itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita eman untuk melepaskan, memberikan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, kita ini dapat menyiapkan diri untuk memberikan, bukan berbicara nominal Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kita ini mau di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita memberikan yang terbaik untuk dia. Saya beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, di ibadah pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saatnya memberi persembahan, di dompet itu tinggal 1 lembar saja, dan saya enggan untuk kemudian meminta sama istri, karena memang biasanya saya kalau sudah tidak punya uang, biasanya saya minta istri, minta untuk persembahan, ya, karena selama ini kan berkat yang saya terima kemudian saya serahkan kepada istri untuk mengelola, kalau saya butuh ya saya minta. Nah pagi itu Bapak Ibu Saudara tinggal 1 lembar saja dan kemudian saya persembahkan. Dan ketika saya siang itu ke kantor gereja, tiba-tiba Pak Diakon Denny itu bilang, Pak, ini ada berkat buat Bapak gitu. Memang ada amplop Bapak Ibu Saudara, di waktu itu katanya di kantong persembahan. Memang ada tulisannya buat Pak Pendeta Muda Stefanus itu. Saya tidak tahu siapa yang menyiapkannya Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak mengerti. Nah kemudian diberikan kepada saya oleh Pak Diakon Denny dan saya terima. Jadi bagaimana hari itu ketika saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dari apa yang saya miliki, apa yang saya pegang Bapak Ibu Saudara. Bukan berbicara kemudian bagaimana hari itu Tuhan membalasnya, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana melepaskan yang terbaik, bagaimana mempersembahkan yang terbaik. Abraham memberi teladan kepada kita semuanya. Bagaimana dia melepaskan yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, Ishak, untuk dipersembahkan. Walaupun kalau kita perhatikan bersama-sama, itu dipakai oleh Allah untuk menguji dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Abraham adalah seorang yang memiliki ketaatan secara mutlak, dan itu dibuktikan bagaimana dia memberikan, mempersembahkan, tidak ragu-ragu. Ketika kita melihat di dalam ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini yang membuktikan
mengindikasikan bahwa Abraham itu memiliki sebuah ketaatan yang mutlak di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini, tadi saya sampaikan 25 tahun Abraham itu menanti janji Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan keturunan, Tuhan memberikan anak, ya, seorang Ishak, dan anak itu harus dipersembahkan, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi memang sebuah perintah yang bukan perintah yang ringan, Bapak Ibu Saudara, bukan perintah yang gampang, tetapi merupakan sebuah hal yang cukup berat, tetapi hal itu dilakukan oleh seorang Abraham dengan taat. Saya membaca sebuah ilustrasi dari sebuah pengalaman di India. Itu biasanya orang itu mengorbankan anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seorang misioneri dari Amerika yang datang ke India, dan dia berjumpa dengan seorang ibu yang akan ke Sungai Gangga untuk mempersembahkan anaknya. Anaknya yang satu itu tinggi, besar, ganteng, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan anaknya yang satunya itu jelek secara fisik. Anaknya mengalami cacat, ya, secara permanen, ya, tidak bisa jalan. Nah, kemudian ketika ibu itu kembali dari Sungai Gangga untuk mempersembahkan anaknya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia datang kepada misioneri dari Amerika itu, didapati yang dibawa bukan anaknya yang ganteng itu, tetapi yang dibawa adalah anaknya yang cacat, anaknya yang lumpuh. Kemudian orang dari Amerika itu tanya, "Loh, Bu, kenapa yang dipersembahkan bukan yang ini saja, ya, yang cacat saja, ya?" Tetapi kemudian ibu itu mengatakan demikian, "Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Masakan kalau kita mau mempersembahkan kepada Allah, kita berikan yang paling buruk, yang paling jelek. Memangnya kita menganggap Allah itu sebagai apa?" Dia sampaikan demikian, dan hal itu, Bapak Ibu Saudara, membuat seorang misionari dari Amerika itu tersadar, terperanjat, ya. Orang yang tidak mengenal Allah saja, bagaimana dia taat dan bagaimana dia mempersembahkan, bukan yang cacat, bukan yang jelek, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang terbaik yang diberikan. Itu sebagai gambaran bagaimana seorang Abraham bukan hanya berbicara tentang ketaatan semata, tetapi di dalam ketaatan itu kalau kita melihat di perintah Allah yang paling sulit, yang paling sukar, yang mungkin paling tidak disukai oleh manusia, disitulah Abraham taat. Ini tentunya menjadi pengajaran, pembelajaran, perenungan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang kita kasihi dari hidup kita? Apa sih yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Kita bicara yang paling sederhana saja. Di pagi hari seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling nyaman adalah kita tidur. Kita bangun sudah menjelang siang. Kita menyenangkan keinginan daging ini. Tetapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, seorang Daud memberikan teladan bagi kita. Bagaimana di pagi hari dia mempersembahkan waktunya yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bahkan dia mempersiapkan ketika dia mau datang beribadah, datang menyembah Tuhan, dia siapkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, iman yang sejati itu teruji oleh waktu. Mari kita akan lihat di dalam ayatnya yang keempat, di next Mbak Rara, yang tadi ya. Mari kita lihat ayatnya yang keempat. Ketika pada hari yang ketiga, berarti perjalanannya bukan perjalanan yang singkat. Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah
kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia seringkali goyah. Awal ketika menerima janji Tuhan, menerima perintah Tuhan, menerima firman Tuhan, seringkali kita ini dengan penuh semangat. Allah tidak menghendaki di dalam kehidupan kita, ya orang Jawa itu saya ingat Bapak, wong urip kuwi aja kaya obor blarak. Tahu ya blarak Bapak Ibu Saudara? Blarak itu kan di desa-desa kan ada pohon kelapa. Pohon kelapa yang kering itu biasanya sering dipakai untuk masak ya, untuk kadang untuk dibakar itu. Biasanya Bapak Ibu Saudara, blarak atau pohon kelapa yang sudah kering kalau dibakar, wah itu menyala besar. Tetapi hanya sesaat saja. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Iman kita ini akan teruji oleh waktu. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan setia dari awal sampai akhir? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktulah yang akan menguji iman kita bersama-sama. Apakah kita tetap setia ketika menghadapi proses Tuhan? Apakah kita tetap setia ketika menghadapi kesukaran? Apakah kita tetap setia ketika menghadapi kemapanan? Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjalanan 3 hari, sesungguhnya ada peluang bagaimana seorang Abraham bisa saja dia mengubah keputusannya. Dia bisa saja menjadi bimbang, menjadi ragu Bapak Ibu Saudara. Apa betul sih? Aku harus mempersembahkan anakku. Masa sudah dijanjikan, sekarang diberikan, dan harus aku persembahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak godaan di dalam kehidupan kita yang seringkali itu mengganggu, menggoyangkan iman kita. Sakit, permasalahan, tantangan hidup yang kita hadapi dengan dengan durasi waktu yang begitu lama, itu merupakan sebuah ujian berat di dalam kehidupan kita. Banyak orang seringkali menceritakan bagaimana kesetiaannya di masa lalu. Tetapi yang Allah kehendaki Bapak Ibu Saudara bukan hanya setia di masa lalu, tetapi bagaimana kesetiaan kita itu kita wujudkan ya masa lalu, ya hari ini, ya sampai seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kesetiaan kita mengiring Tuhan, kesetiaan kita melayani Tuhan, kesetiaan kita beribadah seperti pada pagi hari ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu pagi hari ini banyak di antara kita mungkin yang jemaat-jemaat yang jalan sehat. Jalan sehat karena 17-an. Semalam di RT di mana saya tinggal juga, Bapak Ibu, besok ada jalan sehat. Ya, Pak RT dan segenap pengurus itu sudah tahu. Jadi kalau saya dan keluarga memang di hari Minggu saya sudah sampaikan ketika saya dipercaya untuk jadi ambil bagian di pengurusan di RT, Pak, kalau hari Minggu saya tetap ke gereja. Kalau ada kerja bakti, ada acara yang berkaitan dengan lingkungan, ya saya minta izin. Dan beliau sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, orang-orang di lingkungan saya sudah tahu kalau hari Minggu memang saya harus beribadah. Bahkan kemarin ketika menyiapkan 17-an, ya panitianya sudah menyadari. Ya saya tahu Pak Pendeta kan punya tanggung jawab di gereja. Jadi beliau sudah tahu, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Abraham teruji oleh waktu. Selama 3 hari bagaimana dia berjalan sampai ke tempat di mana Allah menunjukkan, yaitu kalau kita lihat di ayat awal di Gunung Moria, imannya tidak menjadi goyah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga bisa kita lihat bersama-sama. Tadi yang saya bacakan dari Roma pasalnya yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma pasalnya yang keempat. Saya mengulang kembali,
Apa yang tadi saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Di dalam Roma pasalnya yang keempat, kita kembali ke sana. Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama bagaimana dia menanti begitu lama, 25 tahun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 saja. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang begitu lama kalau kita melihat, memperhatikan, tetapi terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, Abraham tetap memiliki keyakinan penuh. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar bersama-sama bagaimana Abraham imannya teruji oleh waktu. Waktu yang dia lewati, waktu-waktu yang sangat sulit, waktu-waktu yang sangat kritis, ketika dalam perjalanan bagaimana dia mempersembahkan anaknya, itu bisa dilewati dengan baik. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bagaimana seorang yang namanya Abraham dapat mempertahankan, tetap konsisten di dalam proses waktu. Bukan hanya kemudian ketika menerima firman, kemudian dia semangat, dia berjalan di hari pertama, hari kedua, tetapi sampai tempat di mana ia tuju. Di situ Bapak Ibu Saudara, imannya tetap terjaga. Melewati waktu-waktu yang kritis itu, seorang Abraham memberikan teladan bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Dia tetap konsisten, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat bersama-sama dengan begitu yakin, begitu percaya, seorang Abraham mempercayai Tuhan begitu luar biasa. Karena di dalam ayat yang kelima, kalau kita memperhatikan bersama-sama, mari kita akan lihat ayat selanjutnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Inilah keyakinan iman, inilah bukti bahwa seorang Abraham, dia bukan menghibur dirinya sendiri, dia bukan kemudian juga ingin menghibur anaknya, tetapi ini merupakan sebuah keyakinan iman yang tumbuh, yang timbul Bapak Ibu Saudara dari sebuah relasi yang erat dengan Allah, sehingga dia punya keyakinan yang demikian. Itu bagian yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama. Iman yang sejati itu teruji oleh waktu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, iman sejati itu tidak goyah oleh situasi dan kondisi, oleh keadaan. Saudara, beberapa ayat yang saya tuliskan di situ, paling tidak di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ayat ke-7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ishak itu kan usianya kira-kira 14, 15 atau sampai 17 tahun. Jadi bukan
ketika Abraham menyampaikan anakku bukan berbicara anak kecil, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia sudah berbicara kepada anaknya yang sudah menginjak, yang sudah remaja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-8, dengan penuh keyakinan Abraham mengatakan apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua biasanya kalau melihat anaknya menderita, kemudian ini kan sesungguhnya sebuah pertanyaan dari seorang anak yang sangat menyentuh hati. Saya pernah pelayanan dengan seorang hamba Tuhan, merintis di sebuah desa di Sukoharjo, Bapak Ibu Saudara, dan saya tahu betul apa yang namanya kekurangan. Ya, saya pernah cerita, 3 hari itu tidak ada apa-apa. Makan itu dari sayur yang bisa diambil dari sawah, dari sekeliling gereja. Nah, waktu itu saya ingat dia punya anak kecil perempuan. Dari pagi nangis terus. Karena apa? Karena minta susu. Dan memang tidak ada uang. Ya, saya bilang, "Buka, kenapa nggak dibelikan?" Nggak ada uang sama sekali. Saya juga nggak tahu kalian nanti siang mau makan apa. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya pernah cerita, ini motif yang tidak baik ya. Nah, kemudian saya punya dalam hati itu punya ide begini. Namanya di desa itu kalau kunjungan biasanya ditawari makan, minum, paling tidak gitu lah. Saya itu berkunjung ke beberapa jemaat dan ajaibnya Bapak Ibu, tidak ada satupun yang menawari minum atau makan. Ya, saya ke beberapa tempat. Dan akhirnya saya kan berdua sama teman itu. Saya duduk di tengah di Sukoharjo itu Bulak itu tidak ada rumahnya, tapi yang ada itu sawah ya. Saya duduk di jembatan berdua gitu. Pakai sandal jepit dan sandalnya saya lepas. Ongkang-ongkang kaki di pinggir jalan ya karena sudah lelah itu ya. Naik sepeda ondal berdua. Nah, ketika saya duduk itu Bapak Ibu Saudara, ada angin kan bertiup, saya ingat angin bertiup dari sana menuju ke sini. Lah, dari jauh itu saya lihat, loh, ada uang. Nah, uangnya kemudian kabur itu dan di sela-sela jempol kaki sama kaki saya itu uangnya menuju ke saya dan akhirnya berhenti di situ, Bapak. Saya tungguin, wah, uangnya siapa ini? Nanti uangnya orang dicari. Ya saya tungguin sampai agak lama. Wah, ya karena tidak ada yang datang, akhirnya saya ambil, Bapak. Saya bawa pulang. Kemudian saya berikan pada Bu Gembala. Ini Kak, ada berapa? Loh, kamu dapat uang dari mana? Tadi di jalan itu ada uang kabur dan kaburnya ke sini. Dan akhirnya saya belikan susu, belikan beras, diberikan beberapa bahan makanan cukup untuk hari itu. Dan ajaibnya selang beberapa waktu kemudian ada seorang pengusaha dari Solo Baru, dari PT PSP ya, di Solo Baru itu datang dengan pickup, bawa makanan tidak tanggung-tanggung Bapak Saudara. Cukup untuk mungkin 3 bulan. Gitu. Jadi itu pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah saudara, Abraham mengalami situasi yang genting, di mana anaknya lupa. Ini kayunya sudah ada, apinya sudah ada. Lah dombanya mana? Kan sebagai seorang ayah, waduh, hancur hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak goyah oleh situasi kondisi, bahkan mungkin rasa hancur hati yang harusnya itu bisa menggoyahkan imannya. Tetapi dengan penuh keyakinan bagaimana Abraham mengatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, setelah sampai ke tempat yang dituju, apa yang dilakukan oleh Abraham? Kayu api disusun, anaknya Ishak diikat, diletakkan di atas kayu, dan siap kemudian dia mengambil pisau untuk eksekusi. Tetapi saudara, Allah itu setia.
Bagaimana firman Tuhan mengatakan? Malaikat Tuhan itu mengatakan kepada Abraham, 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 sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak goyah oleh pressure, tekanan, situasi, dan kondisi. Dan bagaimana Tuhan itu menolong tepat waktu. Apa yang diimani Abraham, itulah yang terjadi. Ayat 13 sampai ayat 14 sebagai ayat terakhir, firman Tuhan mengatakan demikian, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa asli Yehova Yireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati tidak goyah oleh situasi kondisi yang seringkali menekan, mempreser kehidupan kita bersama-sama. Kita belajar pada pagi hari ini dari Abraham bagaimana dia memiliki iman yang sejati. Saudara, biarlah apa yang boleh kita terima pada pagi hari ini boleh menjadi perenungan kita bersama-sama. Apakah sungguh-sungguh kita sudah memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan? Kalau belum, mari kita senantiasa melekat kepada Tuhan, berpaut kepadanya. Dan Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan dan kita terus belajar untuk terus percaya, berharap hanya kepada Dia. Karena dari Dialah sumber kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus membangun, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus yang bekerja lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan responi firman Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku tahu Tuhan jawab. Kita akan pujikan pujian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sabar melakukan, sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Dari awal ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu,
Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, kemuliaan-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari dari awal, mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Taat perintah-Mu Tuhan. Perintah-Mu ku sabar melakukan, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab, Tuhan jawab setiap doaku. Mari katakan taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita bersama-sama. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mau memberi dengan mengucap syukur. Kita akan ingat cara Tuhan memberkati kita. Hitung berkat. Takut dan iman pun
akan dilayani oleh WPI. Kantong berwarna hitam untuk persembahan perpuluhan dan kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur Bapa bila pada ibadah pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang akan menerima persembahan kami Tuhan. Sepenuh hati kami mau berikan persembahan ini kepada Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Tuhan, sekiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik melalui gerejamu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya. Waktu selanjutnya kami persilahkan kembali kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita akan perhatikan ada beberapa hal penting yang perlu kita simak berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang semua pengurus untuk mengikuti rapat pengurus gereja siang ini nanti jam 11. Yang kedua, anak Yosef Antonio Usboko dari KPW Agape minggu yang lalu menjalani operasi. Mari kita dukung dalam doa untuk pemulihannya dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putri kedua dari Bapak Immanuel Eko Rahayu dan Ibu Hesti Hayuning Tias yang bernama Renata Elizabeth Rahayu yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2024. Kiranya tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan membawa sukacita bagi seluruh keluarga. Yang keempat, mengundang kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI pada hari Selasa besok, tanggal 20 Agustus 2024, jam 7 malam, bertempat di gereja. Mari Bapak-Bapak hadir ya di gereja jam 7 malam, hari Selasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, mengundang kaum wanita untuk hadir dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, mulai jam 16.30 di gereja juga. Yang keenam, minggu depan, dalam ibadah yang kedua ada tukar mimbar. Gereja kita firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yesaya
Bangun Eko Listianto MTH dari STBI. Sementara nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan melayani di GBI Wana Mukti. Dan saya nanti akan melayani di GBI Terang Dunia Campurjo di Mboja. Kemudian yang ketujuh, mengundang seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam fellowship pelayan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, ini jam 11 ya, besok minggu depan. Yang kedelapan, gereja membuka kembali kelas keanggotaan atau kelas dasar iman Kristen. Kelas ini terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menjadi anggota gereja Baptis Telogomulyo atau bagi jemaat yang akan dibaptiskan. Formulir pendaftarannya dapat diambil di meja penerima jemaat setelah ibadah ya. Dengan menjadi anggota gereja maka Bapak Ibu Saudara punya hak untuk melayani, juga hak untuk dilayani. Kegiatan-kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, saya mengingatkan saja untuk kegiatan doa. Selasa doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30, sorenya ada doa hana, doa kaum wanita. Rabu besok Bapak Ibu ada doa dan pujian jam 6 sore. Dan di hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa Bapak Ibu tetap melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa. Untuk yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Saudara Gideon Trihananto, kemudian yang kedua Bapak Hans Ananda Dirgantara, kemudian yang terakhir anak Yosep Agustino Putra. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, Tuhan memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Itu hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang membangun iman kami, supaya iman kami menjadi kuat seperti yang dipunyai Abraham. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dengan urapan kuasa-Mu, Allah yang maha tinggi, berkat surgawi supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini pada khususnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan bertobat kepada-Mu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan beriman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar pada harapannya kepada Tuhan. Berkati saat mereka semua mencari nafkah, baik dengan bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apapun yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan,
sehingga berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini, berkati langkah hidup mereka, masa depan mereka sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksimu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan, seluruh kegiatan gereja untuk dapat membangun iman dan kasih bersama untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, baik hambamu sendiri, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, ketua KBW, semua kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus bersama-sama melayani gereja ini, membangun jemaatmu, gerejamu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih, diberkati Tuhan dengan segala pengurusnya, juga dapat berperan untuk memajukan sekolah ini dalam pengembangan amanat Agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak dengan dasar iman Kristen dalam firman-Mu. Berkati para guru diurapi sehingga dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Kami mengucap syukur kalau sekolah TK, KB di tempat ini sudah mendapatkan akreditasi. Tuhan memberkati seterusnya kelanjutannya. Kami supaya Tuhan memberkati jiwa-jiwa baru, anak-anak sekolah yang dididik di dalam dasar kasih Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk mereka yang sakit. Kami ingat yang belum sembuh sampai saat ini, ada Pak Arianto, Bu Yenti, kami berdoa untuk Bu Trimo, kami berdoa untuk Pak Nardi, Pak Budi Wibowo. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit mereka yang mereka derita dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yang sakit rohani, kami mohon kuasa Roh Kudus sendiri, Engkau yang membangkitkan mereka untuk mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja diberkati Tuhan, dilimpahi oleh Tuhan sehingga dapat mencukupkan operasional gereja di dalam pelayanan di gereja ini. Kehadiran 350 jiwa, Tuhan berkati, Tuhan menjamah orang-orang yang Kau-pilih sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir beribadah kepada Tuhan, diberkati dengan berkat khusus atas kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami percaya tubuh Rijowa Romika disehatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yang sebentar lagi akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini diberkati Tuhan, dituntun dibimbing oleh Tuhan. Ya, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu terus memimpin pikiran kami, langkah hidup kami, supaya sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenteraman, ketenangan untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami.
Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam bersekolah dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin.